Mari saudara, saya mengajak kita mempersiapkan hati kita merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, terima kasih, kami bersyukur tiba waktunya kami membaca firman-Mu dan kami merenungkannya. Kuasa Allah Roh Kuduslah yang kami andalkan untuk kami dimampukan untuk memahami firman-Mu ini dan bahkan dimampukan untuk kami melakukan firman-Mu ini. Sehingga kami bukan hanya berbahagia dan menyenangkan perasaan dan pikiran kami saja terisi akan pengetahuan tentang Tuhan, tetapi hidup kami akan berubah di saat kami melakukan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa yang di surga, pakai hamba-Mu yang lemah, yang tak berdaya ini, yang hanya mengandalkan kuasa Allah saja. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan, dan Kau pakai hamba-Mu berdiri di mimbar ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita perhatikan kembali dari surat Yakobus pasalnya yang kedua. Saya akan baca hanya 2 ayat saja sebagai poin kita pada hari ini. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang pertama dan ayatnya yang ke-17. Kita akan perhatikan Yakobus pasal yang kedua, ayat yang pertama dan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi saudara kita semua yang ada di rumah dan semua yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Yakobus pasal 2 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ayat yang ke-17-nya saya akan bacakan bagi kita. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara dikasih Tuhan, pada hari ini saya menaruhkan sebuah inti daripada surat Yakobus pasal yang kedua ini bicara tentang iman yang sejati. Saya awali dengan sebuah cerita, saudara yang kasih Tuhan. Saudara, suatu kali ada 2 orang pemuda, seorang yang bernama Iman dan yang seorang lagi bernama tidak beriman. Jadi 2 orang pemuda, saudara, seorang yang bernama Iman, yang seorang lagi tidak beriman. Suatu kali 2 orang pemuda ini menghadiri sebuah pernikahan di sebuah gereja. Ketika mereka sampai di gereja, mereka di pintu gerbang gereja disambut oleh usher, penerima tamu, lalu menghantar mereka langsung ke bangku yang kosong di dalam ruangan gereja. Pemuda yang bernama Amin ini langsung ngambil tempat duduk, dia duduk. Akan tetapi teman dia yang bernama tidak beriman ini, dia tetap berdiri. Sehingga temannya berkata, ayo duduk. Nanti saja. Saudara, acara pernikahan pun dimulai. Akan tetapi teman yang bernama tak beriman ini masih tetap berdiri di samping rekannya. Karena dianggap mengganggu kenyamanan di dalam ruangan ibadah, maka ada salah seorang usher pada waktu itu menghampiri pemuda ini dan berkata kepada dia supaya pemuda ini duduk. Akan tetapi pemuda ini tidak memperdulikan saran usher. Acara sudah berlangsung sampai 1 jam, tetapi pemuda ini masih tetap berdiri. Tak lama sesudah itu terjadilah kejadian yang menghebohkan ruangan itu. Pemuda yang bernama tak beriman ini jatuh pingsan, sehingga rekan dan orang-orang yang ada di dekat dia langsung membantu membopong dia, membawa dia ke ruangan yang lain. Dan singkat ceritanya, Iman bertanya kepada rekannya ini, kamu kenapa bisa pingsan? Kamu sakit kah? Teman yang tak beriman ini berkata, tidak, aku tidak sakit. Aku cuma tidak kuat saja berdiri lama. Saya berpikir acaranya 1 jam, ternyata lebih daripada 1 jam. Lalu temannya berkata, loh kan saya sudah tawarin kamu duduk di sebelahku karena kursi ini masih kosong, tidak ada orang, kamu hanya berdiri di sampingku. Rekan pemuda ini yang tak beriman ini berkata sama dia, aku tidak yakin kalau bangku yang kita dudukin ini kuat.
Aku tidak yakin kalau bangku ini akan mampu menopang kita, tidak roboh, tidak hancur, tidak rusak pada waktu kita mendudukinya. Aku tidak tahu siapa yang membuat bangku ini. Aku tidak tahu apakah gereja ini sungguh-sungguh sudah mengecek kursi ini bisa menopang kita duduk berdua. Jangan-jangan orang yang membuat bangku ini tidak bertanggung jawab. Dia mengkorupsi satu grup atau satu baut untuk memasangkan kursi ini. Aku tidak mau jatuh, aku tidak mau celaka. Saudara dikasih Tuhan, cerita ini mau mengajarkan kepada kita saudara, bahwa sesungguhnya setiap orang itu perlu memiliki iman untuk dia dapat terus hidup di dalam dunia ini. Beriman artinya percaya. Dari cerita tadi saudara kasih Tuhan, ada kalanya dalam hal-hal yang sementara, yang sifatnya sementara, kita terpaksa percaya kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Terpaksa kita percaya kepada orang-orang yang belum kita temui. Sebab kalau tidak demikian saudara, kita akan membuat diri kita bisa menjadi gila karena kekhawatiran kita yang tidak habis-habisnya. Akan tetapi saudara yang kasih Tuhan, pertanyaan lebih dalam lagi. Ini bukan hal yang sementara. Apakah kita akan menaruh seluruh kehidupan kita, seluruh masa depan kita, seluruh pengharapan kita kepada seseorang yang tidak kita kenal? Barangkali saya katakan tadi untuk hal-hal yang sementara, yang sifatnya sementara, kita terpaksa percaya apa kita duduk, apa kita menaik kendaraan dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau itu yang sifatnya dalam jangka waktu yang panjang, bahkan dalam bentuk yang sifatnya kekal? Apakah kita menaruh kehidupan kita, masa depan kita, pengharapan kita kepada seseorang yang tidak kita kenal? Saya rasa tidak. Jadi saudara kasih Tuhan, saat ini kita mesti menaruh iman kepada siapa? Imannya seperti apa yang harus kita miliki di dalam kehidupan ini? Nah, di dalam surat Yakobus pasal yang kedua ini saudara kasih Tuhan, surat ini mau menjelaskan kepada kita, sebenarnya bicara keseluruhannya, bicara tentang iman yang sejati. Milikilah iman yang sejati. Mengapa saudara kasih Tuhan? Karena iman yang sejati adalah iman yang percaya kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang pertama saudara, iman yang sejati adalah iman yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sesuai dengan firman Allah, yang sesuai dengan Alkitab tuliskan kepada kita. Saudara dikasih Tuhan, mengapa itu penting saudara? Karena itu akan menjadi dasar kita yang teguh, dasar yang benar, bukan iman berdasarkan subjektivitas kita manusia ini. Iman bukan karena kita terjebak di dalam perasaan kita yang sering kali manipulatif, yang sering kali menipu kita. Ketika kita punya iman dengan dasar yang kuat, iman dengan dasar yang benar, saudara yang kasih Tuhan, maka sesungguhnya kita juga akan kuat menghadapi perubahan zaman, bahkan pada zaman saat ini. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, ketika zaman ini berubah, apakah yang perlu kita pertahankan? Apakah yang perlu kita pupuk? Apakah yang perlu kita peroleh? Iman kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan itulah yang paling penting saudara yang kasih Tuhan. Iman yang bagaimana? Iman yang sejati. Iman yang sejati adalah iman yang berdasarkan pengenalan akan firman Allah. Karena firman Tuhan mengatakan pengenalan akan firman Allah itu akan menimbulkan iman. Jadi bisa dikatakan saudara kasih Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal firman Allah secara utuh saudara kasih Tuhan. Ketika kita tidak mendapatkan pengenalan firman Allah secara utuh, bagaimana kita bisa memperoleh iman itu? Itu mengapa iman dan pengenalan firman Tuhan ini sesuatu hal yang berdampingan, tidak dapat dipisahkan. Ini sesuatu hal yang sangat dekat sekali antara iman dan pengenalan akan firman Allah. Di sini kita menemukan saudara yang kasih Tuhan di dalam surat Yakobus pasal yang kedua, yang pertama.
Yakobus menuliskan kepada orang-orang Kristen yang menerima surat pada waktu itu dan kepada kita hari ini, saudara kasih Tuhan. Kepada siapakah mereka beriman dikatakan? Ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Siapa dia? Tuhan kita yang mulia. Saudara menyebutkan. Jadi Yakobus berkata dia menyebutkan bahwa siapa Yesus Kristus itu? Tuhan yang mulia. Saudara, firman Tuhan mengatakan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Yesus Kristus adalah gambar atau wujud Allah. Di dalam dia segala sesuatu, di dalam Kristus dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Saudara, dikasih Tuhan di dalam Kristus, dia bukan hanya menciptakan segala sesuatu, tetapi Kristus juga yang memelihara segala sesuatu. Termasuk engkau dan saya dipelihara oleh Tuhan. Tuhan kita bukan hanya mencipta, tetapi Tuhan kita juga adalah yang memelihara. Tuhan kita adalah juga Allah yang menjaga. Tuhan kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Terlebih kepada saudara dan saya di dalam hidup ini, saudara. Ketika kita sudah menjadi anak-anak-Nya, bahwa kita bukan hanya diselamatkan oleh Dia. Ketika Tuhan mengizinkan kita ada di dalam dunia ini, Dia memelihara kita. Dialah Kristus Yesus, bukan hanya memelihara, tetapi bukti kasih pemeliharaan Tuhan itu ditunjukkan oleh Allah melalui karya Yesus Kristus. Sampai Dia mau menanggung segala dosa umat manusia di muka bumi ini. Dia mau menanggungnya di atas kayu salib itu untuk engkau dan saya sebagai orang berdosa. Mendapatkan pembenaran, penyucian atas dosa-dosa yang kita lakukan. Bahkan ketika Yesus Kristus itu selesai dia mengadakan penyucian dosa itu bagi kita. Firman Tuhan menuliskan bahwa setelah itu, setelah Yesus mati, dia dikuburkan, dia bangkit dan dia naik ke atas surga. Yesus sekarang ada di mana? Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Besar itu di tempat yang maha tinggi. Dan satu waktu saudara kasih Tuhan, Yesus Kristus Tuhan yang mulia itu, ketika dia dimuliakan, dia akan datang menjemput engkau dan saya, orang-orang percaya, untuk bersama-sama dengan Yesus di surga sana. Saudara dikasih Tuhan, dari mana kita tahu ini semua? Firman Allah. Segala sesuatu ini tertulis di dalam firman Tuhan. Menceritakan bagaimana Allah itu melakukan karyanya di dalam Yesus Kristus. Dia bukannya mencipta, bukannya memelihara, tapi menyelamatkan. Bukannya menyelamatkan, tetapi sungguh-sungguh dia juga memberikan satu berkat di mana kita bersama-sama dengan dia di surga sana. Saudara, pernahkah saudara memikirkan hal ini, bahwa Tuhan yang engkau percaya, bahwa Tuhan Yesus Kristus yang diceritakan, yang dituliskan di dalam firman Allah, di dalam Alkitab, adalah Kristus Yesus, yang bukan hanya menyatakan dia Allah yang maha besar, tapi Allah yang mengasihi dan memelihara hidup kita. Saudara dikasih Tuhan memahami ini semua. Ada begitu banyak pengenalan kita tentang Allah terurai di dalam Alkitab. Tetapi ketika kita bisa memahami bagian-bagian yang penting itu, saudara, sebagai orang berdosa yang tidak mampu bisa memahami isi hati pikiran Tuhan, memahami jalannya Tuhan, kita hanya butuh pertolongan Roh Kudus untuk memahami ini semua. Keajaiban Allah, kemahakuasaan Allah, hanya butuh pertolongan Roh Kudus untuk kita bisa mengerti ini semua. Itulah mengapa saudara yang kasih Tuhan, iman itu merupakan karunia Allah. Iman itu merupakan karya Allah di dalam diri kita. Ketika Roh Kudus itu bekerja, yang menghasilkan pertobatan dan perubahan di dalam kehidupan kita.
Inilah iman itu, saudara. Melalui iman inilah kita memperoleh pengampunan dosa, kita memperoleh pembenaran, memperoleh keselamatan, memperoleh pengudusan, diangkat disebut menjadi anak-anak Allah. Kita bisa menghampiri Allah. Ini semua apa? Karena iman, melalui iman. Kita juga bisa mendapatkan, diberikan karunia roh. Kita juga dipelihara oleh Allah dan dijanjikan mendapatkan hidup yang kekal. Begitu banyak yang akan kita peroleh ketika kita memperoleh iman itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Hasil daripada pengenalan kita akan firman Allah yang diurai begitu jelas oleh Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita harus pahami. Iman yang sejati itu adalah hanya iman percaya kepada Yesus Kristus sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan wahyu Allah, sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Alkitab. Bukan iman yang hanya sekedar kita membaca atau menghafal sebuah ayat Alkitab. Saudara, saya tidak sedang mau merendahkan saudara dan saya yang rutin atau rajin membaca atau sudah banyak menghafal ayat Alkitab. Saudara tahu firman Allah hanya karena membaca dan menghafal itu berbeda dengan mengenal. Saudara, saya ulangi sekali lagi. Tahu firman Allah karena membaca dan menghafal itu berbeda dengan mengenal. Karena setan-setan pun tahu firman Allah. Yakobus pasal 2 ayat 11 mengatakan apa? Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Dikatakan itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Hanya tahu saja dari pembacaan saja lalu kita menghafal. Itu sama saja seperti pengetahuan orang yang mengisi pengetahuan di dalam pikirannya seperti pengetahuan setan. Tetapi firman Allah yang dikatakan di sini adalah waktu kita beriman, membaca firman Allah, kita mengenal ada sebuah relasi yang terbangun dengan Allah, yang memunculkan iman keyakinan kita di dalam Kristus Yesus. Saudara, yang menjadi pertanyaannya hari ini, apakah iman yang kita miliki sungguh-sungguh pada Tuhan yang sejati? Tidak. Jangan sampai kita menaruhkan kehidupan kita bukan kepada Tuhan yang sejati, tetapi kita menaruhkannya kepada hal-hal yang kita pikirkan sesuai dengan keinginan kita. Untuk itu saudara yang kasih Tuhan, mari pada hari ini saya mau mengajak kita memikirkan hal ini. Apakah sungguh-sungguh kita telah menaruhkan iman percaya kita kepada Allah yang kita kenal, Allah yang sejati itu, saudara yang kasih Tuhan, Allah yang selalu memberikan hidupnya kepada kita. Jangan kita menaruhkan kehidupan ini pada Tuhan yang tidak kita kenal, atau kepada Tuhan di mana hasil karya jebakan perasaan kita. Saya kayaknya sudah percaya Tuhan. Atau kita menaruhkan kehidupan kita kepada Tuhan oleh karena kata orang. Yesus itu katanya baik loh. Atau kita menaruhkan kehidupan kita kepada Tuhan dari pengalaman orang lain. Kita sendiri tidak pernah mengalami hal itu. Iman dan pengenalan firman Allah menghantar kita membangun sebuah relasi keintiman dengan Tuhan. Maka dari itu saudara, milikilah iman sejati yang sesuai dengan firman Allah yang terurai di dalam Alkitab. Jangan sampai kita salah dan jatuh cinta kepada Tuhan yang salah, kepada Tuhan yang tidak kita kenal, hanya kepada Tuhan karena emosi, perasaan atau pikiran kita. Tapi berdasarkan firman Allah. Saudara, saya punya cerita. Suatu kali ada seorang pemuda. Dia lari dari rumah karena sudah tidak tahan mendengar pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang di rumah. Yang selalu menanyakan setiap dia masuk ke rumah, baik orang tuanya, kokonya, adiknya, bahkan sepupunya, semua bertanya, kapan kamu nikah? Mana pacarmu?
Saudara, pemuda ini sudah tidak tahan mendengarkan pertanyaan itu. Satu kali dia memutuskan, dia lari dari rumah, dia tinggalkan rumah. Dia pergi, lalu dia duduk-duduk di sebuah gubuk kecil dan di dekat persimpangan jalan. Ketika dia duduk santai sambil dia sedikit emosi memikirkan apa yang terjadi di rumah tadi, saudara, dengan tidak sengaja dia melihat ada seorang gadis yang cantik sedang menaiki sepeda motor. Saudara, pada waktu dia melihat gadis ini naik sepeda motor, dia tertarik sekali dengan gadis itu. Dengan cekatan dia langsung menyalakan motornya. Dia langsung kejar, dia mengikuti sampai di mana gadis ini. Saudara, singkat ceritanya, saudara, hasilnya pun baik. Sang pemuda ini terus bertemu intens dengan dia, bercakap-cakap sampai singkat ceritanya akhirnya mereka menikah, saudara. Terpuaskanlah orang-orang yang di sekitar dia menikah. Saudara, pada selesai acara pernikahan, di malam pertama pernikahan mereka menginap di hotel. Pada waktu mereka di hotel, sang mempelai perempuan ini yang baru menikah duduk-duduk ngobrol dengan dia. Tapi sebelum duduk bersama dengan dia bilang begini, "Sebentar ya sayang, saya punya kebiasaan nih, saya harus beres-beres dulu." Oh, dia mengertilah ya namanya wanita gitu ya, pasti beres-beres lah ya. Saudara yang kasih Tuhan, dia mulai beres-beres. Apa yang dia beresin, saudara? Dia mulai beresin. Pada waktu dia buka alisnya, saudara, dia copot alisnya. Lalu dia buka rambut palsunya, saudara. Kaget dia. Lah, ini istriku. Dia kaget melihat alis tidak ada, rambut palsunya. Ternyata begitu dibuka rambut palsunya seperti itu, dia bilang, ini gadis yang aku kejar itu. Selama aku pacaran aku gak pernah sentuh dia. Selama aku pacaran aku jaga baik dengan dia. Kok baru mau aku sentuh sudah ada yang copot-copot. Saudara yang kasih Tuhan, terakhir saudara yang kasih Tuhan, pada waktu selesai itu dia copot. Dia langsung bilang, "Sebentar ya, saya mau copot juga kacamata saya." Dia copot kacamatanya, saudara. Setelah kacamatanya dicopot, dia buka topeng dia, saudara. Saudara, betapa kagetnya, ternyata orang yang ada di depan dia ini bukan gadis yang cantik, tapi seorang yang sudah tua, orang tua yang ditutup bungkus dengan tampilan wajah gadis yang cantik, saudara. Dia semakin kaget. Dia sampai tidak percaya bahwa orang yang dia nikahi adalah bukan gadis seperti bayangan yang cantik itu. Waktu pertama kali aku melihat dia naik sepeda motor. Saudara, gak selesai sampai di situ. Begitu selesai semuanya, dia bilang begini, "Mari saya mau bicara sama kamu, ada hal yang penting." Saudara, apa yang dilakukan? Dia bilang, "Sebentar ya, ada satu lagi yang belum." Apa itu? Saudara, dia copot gigi palsunya. Begitu dia copot, saudara, langsung dia bilang begini, "Aduh, itu jeleknya sudah tidak karuan." Lalu dia bilang, "Kamu masih cinta saya tidak?" Saudara, kisah ini mau mengajarkan apa sama kita, saudara yang kasih Tuhan? Jangan menaruh percaya pada hal-hal yang fenomenal, yang manifestasinya hal-hal yang lahiriah, yang hanya mempesona hati kita saja. Percayalah kepada Tuhan, serahkanlah kehidupan kita kepada Tuhan yang kita kenal sesuai dengan firman Allah. Jangan salah jatuh cinta kepada Tuhan yang tidak benar. Jatuh cintalah, taruhlah hatimu, taruhlah kehidupanmu kepada Tuhan, sehingga itulah yang akan membangun iman yang sejati itu. Ketika kita mengalami itu, perubahan zaman seperti apapun yang kita hadapi, kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, iman yang sejati adalah iman yang menghasilkan perbuatan baik.
Saudara, Yakobus berkata, jika iman itu tidak disertai perbuatan baik, maka pada hakikatnya dikatakan mati. Apakah melakukan perbuatan baik maka manusia itu dibenarkan oleh Allah? Jawabannya tidak. Karena apa saudara? Karena manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan perbuatan baik atau melakukan hukum Taurat. Untuk itu saudara, kita perlu pahami latar belakang penulisan surat Yakobus ini. Saudara, dengan melihat konteks historis budaya zaman itu, surat ini dituliskan kepada orang-orang percaya Yahudi pada waktu itu, mau mengajarkan mereka tentang dasar-dasar kehidupan Kristen. Karena orang-orang Kristen pada masa itu merasa puas hanya bersandar kepada keselamatan mereka, dan mereka menuntut bahwa iman saja itu cukup. Untuk itulah mengapa saudara yang kasih Tuhan, dalam kehidupan mereka cenderung tidak mau berbuat baik sama sekali. Dan Yakobus menuliskan surat ini untuk mengingatkan mereka, memberitahukan mereka, kalau seperti itu cara berpikirmu, imanmu gak berguna. Iman itu harus diterjemahkan ke dalam tindakan di dalam kehidupan kita. Iman yang sejati adalah iman yang menyatakan, menghasilkan perbuatan baik. Saudara, ketika kita jatuh cinta kepada Tuhan yang benar, kita bergaul dengan Dia, kita mempunyai relasi dengan Dia, hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hasilnya adalah perbuatan-perbuatan baik. Kalau dalam surat Paulus pada jemaat di Galatia berkata bahwa ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka keluarlah buah Roh itu. Jadi iman yang sejati, iman yang dimana kita percaya kepada Kristus, bergumul dengan Dia, berelasi dengan Dia, membaca firman Dia, berdoa kepada Dia, berkomunikasi kepada Dia, ini akan menghasilkan sebuah keintiman dengan Tuhan dan membuat kita menghasilkan perbuatan baik. Untuk itu mengapa Yakobus berkata kepada mereka, apa untungnya saudara-saudaraku ketika kau berkata engkau memiliki iman tapi engkau tidak melakukan kebaikan? Apa untungnya? Apa manfaatnya saudaraku ketika kita berkata aku anak kesayangan anak Allah, tetapi hidupmu tidak seperti Yesus Kristus yang kau sembah. Hidupmu tidak seperti iman yang kau nyatakan itu. Sudah tidak ada untungnya, tidak ada juga manfaatnya saudara yang kasih Tuhan. Artinya bagaimana orang di luar sana bisa mengalami penyelamatan dari Kristus Yesus dengan iman yang tidak menghasilkan perbuatan baik? Bagaimana orang-orang di luar sana bisa mengalami penyembuhan, dipulihkan oleh Yesus Kristus bila iman kita di sana tidak seperti Kristus Yesus? Kita nyatakan kepada mereka. Itulah mengapa di dalam ayat yang ke-17 Yakobus menekankan jelas sekali, perbuatan iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Tapi saya mau mengatakan sama kita juga saudara, demikian juga sebenarnya perbuatan tanpa iman itu adalah kosong. Saya balik saudara ya. Iman tanpa perbuatan mati, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada keuntungannya. Tetapi juga sama demikian, perbuatan tanpa iman itu kosong. Artinya kita hanya akan melakukan segala sesuatu yang baik, itu hanya legalisme saja. Kita menjadi orang yang patuh tapi tanpa iman kepada Tuhan. Untuk itulah mengapa kita digiring di dalam surat ini diberikan contoh seperti Abraham. Belajar seperti Abraham yang dikatakan iman yang benar yang menghasilkan perbuatan. Ketika Abraham itu sendiri mempersembahkan Ishak sebagai korban kepada Tuhan. Perhatikan saudara, iman Abraham di sini sangat aktif bersamaan dengan pekerjaannya. Iman itu diselesaikan dengan perbuatannya. Karena ketika Abraham ingin melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah,
Iman Abraham, dia yakin bahwa Allah yang dia percaya, Allah yang dia imani adalah Allah yang akan menggenapi, Allah yang baik, Allah yang akan bertindak, Allah yang akan menolong, Allah yang akan menggenapi janjinya. Seperti janji Allah kepada Abraham yang dikatakan bahwa kepadanya akan diberikan keturunan. Abraham yakin itu. Allah sudah bicara dari awal akan memberikan keturunan kepadamu. Tapi kalau hari ini Ishak itu diminta Tuhan dipersembahkan, dia jauh lebih memegang yakin janji Tuhan. Karena pasti Tuhan punya cara sendiri bertindak untuk menolong dia. Saudara, Abraham bertindak karena iman. Karena dia percaya Tuhan itu akan menggantikan korban binatang yang lain untuk menggantikan anaknya. Inilah sebuah iman yang lengkap, saudara. Iman yang lengkap, dia percaya Tuhan, tapi dia nyatakan dengan perbuatan, dengan tindakannya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya menutupnya dengan sebuah cerita. Satu kali ada seorang anak muda. Anak muda ini sangat tertarik dengan kekristenan. Dan bahkan dia jatuh cinta ke mempelajari Alkitab. Jatuh cinta terhadap ajaran-ajaran Kristus. Dia tertarik, saudara. Bahkan karena ketertarikan itu setelah dia mempelajari Alkitab, mendengarkan tentang Kristus, dia sudah mulai menimbang-nimbang. Aku mau jadi orang Kristen dah. Aku mau menjadi pengikut Kristus ini deh. Saudara, oleh karena itu maka pemuda ini memutuskan dia mau cari gereja. Tidak jauh dari rumah dia menemukan sebuah gereja. Malam itu dia berpikir, aku mau ke sana. Aku mau jadi orang Kristen. Aku mau mengenal Kristus yang sudah aku baca ini Alkitab. Saudara, tibalah pada hari pagi minggu itu. Dia pergi menuju ke gereja. Ketika dia melangkah masuk ke gereja, seorang penerima tamu usher menyambut dia. Tetapi terhenti langkah anak muda ini. Seorang usher berkata sama dia, mau kemana kamu orang kafir? Saudara, dengan nada yang sangat tinggi, anak muda ini berkata, saya mau ikut ibadah di tempat ini, boleh ya? Saudara, ternyata teriakan dan jawaban itu terdengar dari ruangan dan keluarlah seorang penatua. Dengan nada yang tinggi dan dia berkata kepada anak muda ini, tidak ada ruangan untuk orang kafir seperti engkau. Pergi dari sini. Atau saya akan menyuruh orang lain untuk mengusir engkau dan melemparkan engkau dari ruangan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, suatu tindakan keangkuhan dari seorang yang mewakili Kristus di dalam sebuah gereja menghentikan langkah seorang anak muda yang bernama Mahatma Gandhi. Saudara, sekalipun dia berhenti untuk menghentikan langkahnya, tetapi dia tidak berhenti terus mempelajari tentang Kristus, mempelajari Alkitab, membaca Alkitab, saudara. Sampai suatu kali ada seorang misionaris bernama Stanley Jones. Dia berupaya menghampiri dia dan berkata, Gandhi, kamu ini adalah orang yang sering mengutip kata-kata Kristus. Mengapa Anda kelihatannya keras menolak untuk menjadi pengikut Kristus? Saudara, Mahatma Gandhi menjawab begini, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Jika saja orang-orang Kristen benar hidupnya menurut ajaran Kristus seperti yang ada di dalam Alkitab, saya yakin seluruh orang di India pada saat itu akan menjadi orang Kristen. Saudara yang dikasih Tuhan, kisah ini adalah kisah nyata yang mengajarkan kepada kita bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Iman yang mati artinya adalah iman yang tidak mencerminkan kemuliaan Allah. Iman yang tidak mencerminkan kebesaran Tuhan, kasih Tuhan, pengampunan Tuhan.
Sifat dan karakter Tuhan itu adalah iman yang mati, tidak tercermin, tidak mewakili Allah di bumi ini. Dan kita harus memiliki iman yang sejati, iman yang menghasilkan perbuatan, karena hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, bagaimana dengan iman kita saat ini ketika kita menghadapi pandemi COVID-19? Bagaimana, saudara? Apakah kita sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen di tengah pandemi COVID-19 ini, sungguhkah iman kita itu nyata terjemahkan dengan begitu baik di tengah-tengah banyak orang? Apakah sungguh kita punya iman yang teguh? Yang teguh dalam arti kita bertumbuh pada iman yang sejati itu, bahwa semua yang Tuhan kehendaki itu akan dikerjakan Tuhan dengan baik. Semua yang Tuhan kerjakan itu pun yang terbaik diberikannya kepada kita. Apakah iman kita sampai seperti itu, saudara? Pandemi COVID-19 ini seakan-akan menjadi filter penyaringan orang-orang yang mengaku percaya Tuhan. Sungguhkah imannya kepada Kristus? Iman yang sejati adalah iman yang kuat walaupun dihantam oleh badai sebesar apapun, termasuk COVID ini. Karena saya katakan tadi, iman sejati bukan iman yang jatuh kepada perasaan atau pikiran kita seperti yang kita mau, Tuhan yang saya mau, ini Tuhan yang menyembuhkan saja. Bukan. Tapi Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan. Apakah kita punya iman yang tetap mempercayai Allah walaupun keadaan di sekitar kita tidak memuaskan hati kita? Apakah kita tetap percaya sama Tuhan? Itu iman loh, saudara. Apakah kita tetap mempercaya Dia? Tuhan, keadaan seperti ini gak memuaskan hati saya. Tetapkah kita beriman sama Dia? Ketika kita punya iman yang sejati, kita tetap percaya pada Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan walaupun doa-doa kita belum dijawab Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, inilah yang terjadi di tengah-tengah umat Kristen pada waktu surat Yakobus ini diberikan. Mereka menghadapi tantangan, badainya besar sekali, berat sekali kehidupan mereka, pencobaannya berat sekali. Itulah mengapa surat Yakobus tidak memberikan hal yang lain, tidak memberikan hal-hal yang sifatnya jasmania, tidak. Yakobus berkata, imanmu harus dikuatkan, miliki iman yang sejati. Ketika kita punya iman sejati, saya katakan sebesar apapun badai itu, bukan badai itu langsung menghantam kita, tapi Tuhan ada di depan kita yang menghalau badai itu, dan kita dipelihara di dalam kuasanya Allah saja. Mari saudara, perteguh iman kita. Mari kita evaluasi, sungguhkah kita mengenal Allah? Kalau sungguh mengenal Allah, mari andalkan Yesus Kristus itu. Gunakan iman itu dengan semua pengharapan yang kita inginkan untuk Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kiranya firman ini memberkati kita. Amin, kita berdoa.